Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Hari ini Rabu tanggal 28 Oktober tahun 2020. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Sebelum kita bacakan firman Tuhan pagi ini, kita landasi dahulu dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa bahwa pagi ini kami telah Bapa bangunkan kembali dari tidur. Dan kami bersyukur atas segala rahmat-Mu hingga pada pagi ini masih menikmati nafas pemberian-Mu Bapa. Kirimlah Roh Kudus-Mu untuk menyatukan hati dan pikiran kami, membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon pengampunan-Mu Bapa atas segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pada bulan Oktober ini adalah keluarga yang berkarya di dalam Tuhan. Sedangkan judul renungan kita pada pagi ini, buaya darat, yang didasari dari bacaan Alkitab Lukas pasal 16 ayat 12-13 yang akan dibacakan oleh adik kita Ara, warga jemaat Sekolah Minggu Gereja Kristen Jawa Condong Catur. Silahkan adik Ara. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas 16 ayat 12-13. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian firman Tuhan. Terima kasih adik Ara. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan adik bersama keluarga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pagi ini adalah buaya darat, didasari dari Lukas pasal 16 ayat 13a. Yang menyatakan seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kita semua pasti pernah mendengar istilah buaya darat. Di kalangan masyarakat, buaya darat menjadi simbol dari ketidaksetiaan seorang laki-laki terhadap pasangannya. Masih ingatkah lagu yang dipopulerkan oleh grup band Ratu? Lelaki Buaya Darat. Syair dan lagunya bisa dicari di Google. Yang tenar kurang lebih 11 tahun lalu dan ditonton kurang lebih 29 juta penonton. Di sana sudah sangat jelas bagaimana digambarkan seorang laki-laki yang mempunyai pasangan lebih dari satu. Kenapa ketidaksetiaan disimbolkan dengan buaya darat? Padahal kenyataannya buaya merupakan salah satu dari 10 hewan yang paling setia dan menyayangi pasangannya. Bahkan bagi masyarakat Betawi,
Buaya menjadi simbol kesetiaan dan kelanggengan dalam sebuah hubungan. Roti buaya menjadi sajian wajib dalam acara pernikahan tradisional Betawi. Sementara dalam kehidupan nyata, kesetiaan buaya jantan diwujudkan dengan selalu melindungi pasangannya dan menjaga telur mereka dari ancaman para predator. Bahkan apabila si betina lebih dahulu mati, maka buaya jantan tidak kawin lagi atau mencari pasangan lain. Perikop Lukas 16 ayat 12-18 mengingatkan kita semua tentang pentingnya kesetiaan. Kesetiaan ada dan tetap terjaga apabila ada komitmen di dalamnya. Tanpa komitmen yang kuat, sulit rasanya seseorang bisa bertahan lama untuk tetap saling setia. Bagaimana membuktikan kesetiaan kepada Allah, Tuhan yang kudus? Ya, dengan taat, setia, dan tulus. Fokus pada hukum-hukum dan peraturan yang Allah ajarkan. Apa itu komitmen? Komitmen adalah keputusan hati atau janji yang terpatri di dalam hati. Ikatan kesadaran kita dengan segenap hati untuk taat dan tetap setia meski keadaan tidak baik, meski banyak rintangan yang menghadang. Bagaimana dengan kita? Mari hendaklah kita belajar setia dari perkara-perkara kecil. Marilah kita pahami lebih mendalam dari firman Tuhan yang berbunyi, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Amsal pasal 16 ayat 6. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik terkasih, sebelum kita akhiri renungan kita pagi ini, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini. Mampukan kami untuk memahami dan melakukan apa yang jadi kehendak-Mu Tuhan. Dan tuntunlah kami Tuhan untuk melakukan tugas kami masing-masing di hari ini. Jauhkan kami dari segala rintangan dalam kehidupan ini. Dan mohon pengampunan ya Tuhan atas segala pelanggaran kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.